Halo para kaum milenial, kali ini saya Yosi Adian akan menerangkan tentang apa itu filsafat ilmu dalam ekonomi. Sebelumnya saya doakan semoga kalian sehat selalu, ya, dijauhkan dari penyakit dan selalu dilimpahkan rezeki, ya. Oke, kita akan ke slide selanjutnya. Apa itu ilmu ekonomi? Ya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antar manusia, sehingga ilmu ekonomi termasuk ilmu sosial, ya. Jadi ekonomi itu termasuk cabang ilmu sosial yang sangat penting dan luas cakupannya. Ilmu ini tidak hanya melatih dan mengajarkan berpikir logis, tetapi juga memberi dasar bertindak rasional dalam usaha memenuhi kebutuhan. Ya, intinya, ya, ilmu ekonomi itu suatu studi tentang perilaku individu atau manusia dalam mengelola sumber daya yang langka atau sumber daya yang terbatas dalam memproduksi atau memenuhi berbagai barang dan jasa untuk kemudian menyalurkannya kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam satu masyarakat, begitu ya. Nah, ada tiga cabang ilmu ekonomi. Menurut Alfred Steiner dan Douglas Hughes ada tiga, yaitu yang pertama ilmu ekonomi deskriptif, yang kedua ilmu ekonomi teori, yang ketiga ilmu ekonomi terapan. Saya akan menjelaskan satu-satu apa yang dimaksud ilmu ekonomi deskriptif terlebih dahulu. Nah, ilmu ekonomi deskriptif yaitu, ya, memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan berbagai kenyataan serta fenomena yang terjadi. Misalnya, sekarang pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus kurang lebih sekitar 5%. Nah, bagaimana para ekonom menggambarkan angka tersebut, menerjemahkan angka tersebut? Nah, itulah yang dimaksud ilmu ekonomi secara deskriptif, menggambarkan data-data dikaitkan dengan fenomena yang terjadi, mengapa Indonesia pertumbuhannya sampai minus. Ya, kita tahu semua, karena pandemi ekonomi Indonesia terguncang hebat, bahkan sekarang sudah memasuki resesi, ya. Itu yang dinamakan ilmu ekonomi deskriptif. Nah, berikutnya ilmu ekonomi teori. Ada dua macam dari ilmu ekonomi teori. Yang pertama, ilmu ekonomi makro. Apa itu ilmu ekonomi makro? Ilmu ekonomi yang membahas tentang keseluruhan kegiatan ekonomi. Apa saja yang keseluruhan? Mulai dari inflasi, pengangguran, suku bunga, uang, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi. Dan itu tidak hanya satu negara, tapi bisa juga antar negara, begitu ya. Jadi ilmu ekonomi makro lebih bersifat keseluruhan atau agregat, ya. Kalau ilmu ekonomi mikro, ya, ilmu ekonomi mikro lebih kecil lagi, ya, sesuai dengan namanya mikro. Jadi ilmu ekonomi mikro itu yang mempelajari kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang kecil atau seputar perilaku konsumen dan produsen. Jadi misalnya ada bagaimana permintaan barang, bagaimana penawaran barang. Jika itu lingkupnya kecil atau lingkup produsen dan konsumen, kalau ekonomi makro permintaan agregat dan penawaran agregat, ya. Jadi begitu intinya dari ilmu ekonomi teori. Yang ketiga, ilmu ekonomi terapan. Nah, ilmu ekonomi terapan itu ilmu yang bisa diterapkan secara praktis oleh individu dalam mengambil kebijakan, pedoman atau standar
dengan tujuan untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya ekonomi moneter, ekonomi perbankan, ya. Jadi itu merupakan ilmu ekonomi yang langsung bisa diterapkan di satu instansi, begitu. Nah, selanjutnya, kita akan memasuki materi di mana ada 3 filsafat yang mendasari ilmu ekonomi, ya. Yang disebut filsafat ilmu itu ada aspek ontologis, ada aspek epistemologis, ada aspek aksiologis. Yang kita bahas pertama adalah aspek ontologis. Ya, aspek ontologis yaitu yang berhubungan dengan materi yang menjadi objek telaah ilmu. Objek telaah di sini yang dimaksud adalah objek memperdalam ilmu. Telaah itu kan memperdalam, bahasa lainnya, bahasa awamnya begitu. Menelaah, meneliti, memperdalam, ya, ilmu dari ekonomi. Filsafat ilmu membimbing agar calon ilmuwan ekonomi tidak salah menentukan hakikat apa yang dikaji. Nah, sebenarnya kenapa kok saya membahas ini dulu mendasari pengantar mata kuliah pengantar ekonomi makro? Karena memang ya tujuan saya agar tidak salah nantinya dalam menentukan sebenarnya apa sih ilmu ekonomi itu dan untuk apa sih dan bagaimana cara mempelajarinya. Nah, itu adalah aspek ontologis. Jadi sudah tahu hakikatnya. Dalam hal ini manusia dalam hubungannya dengan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, ya, dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas, gitu, ya. Itu adalah hakikat dari ilmu ekonomi dari aspek ontologis, ya. Jadi saya harap kalian semua memahami apa yang saya sampaikan ini. Nah, yang kedua, aspek epistemologis. Epistemologis dari ilmu ekonomi membahas tentang asal mula atau sumber, struktur, metode, dan validitas ilmu ekonomi. Persoalan yang diangkat dalam epistemologi ilmu ekonomi adalah bagaimana manusia dapat mengetahui ilmu ekonomi, dari mana, dan bagaimana mengetahui kebenaran tentang ilmu ekonomi. Nah, secara epistemologis ilmu ekonomi dimulai dari pemikiran tentang persoalan ekonomi. Intinya, ya, persoalan ekonomi itu adalah masalah kelangkaan. Jadi itu. Jadi kelangkaan. Ya, karena apa? Sumber daya terbatas, tapi kebutuhan manusia selalu tidak terbatas. Yang seperti saya katakan tadi di awal, ya. Jadi itu sisi dari epistemologis ilmu ekonomi. Nah, landasan epistemologis atau aspek epistemologis membimbing dalam proses untuk memperoleh pengetahuan ilmiah di bidang ekonomi. Jadi bagaimana manusia mencari pengetahuan tentang objek apapun, ya, dalam hubungannya barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhannya, ya, selama hal itu terbatas pada objek empiris atau objek nyata dan pengetahuan tersebut diperoleh melalui metode keilmuan, maka sah disebut keilmuan ekonomi. Jadi untuk memperoleh atau mengelola barang dan jasa atau memproduksi barang dan jasa, nah, ilmu yang dipakai itu harus berdasarkan pada fakta atau empiris dan pengetahuan ekonomi banyak, ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, itu memenuhi satu kaidah keilmuan, ya, atau metode keilmuan, maka sah
disebut ilmu ekonomi, gitu ya. Nah, yang ketiga, aspek aksiologis. Aspek aksiologis ini berkaitan dengan kegunaan ilmu ekonomi. Jadi, nilai pengetahuan akan terlihat bagaimana peranan ilmu ekonomi dalam mengatasi permasalahan atau dalam mengatasi tadi yang saya bilang kelangkaan ya. Tidak hanya kelangkaan. Kalau bicara ekonomi makro, bicara pengangguran, tanggung jawab sosial perusahaan, peningkatan taraf hidup, pemerataan pendapatan, kemiskinan, inflasi, ya. Jadi kegunaan ilmu ekonomi itu untuk mempelajari itu. Kalau secara umum intinya itu kelangkaan memang, tapi di breakdown lagi, maka kita bisa tahu mengapa kok harga bisa naik, mengapa kok kemiskinan terus bertambah, mengapa Indonesia sekarang resesi, apakah sedemikian hebatnya, ya kan, wabah pandemi COVID ini sehingga memporak-porandakan ya dalam tanda kutip ekonomi Indonesia. Jadi begitu. Kegunaan ilmu ekonomi itu sebenarnya untuk apa? Nah, nanti kita akan bedah sama-sama. Ini adalah dasar agar kalian juga memahami. Jadi orang sebagai ya mahasiswa yang berprofesi sebagai mahasiswa dan mahasiswa tersebut di jurusan pendidikan ekonomi, maka dia harus tahu apa itu esensi ilmu ekonomi ditinjau dari filsafat ilmunya. Jadi jangan sampai dasarnya kita salah, jangan harap selanjutnya benar. Kalau dasarnya salah, otomatis selanjutnya salah. Kalau dasarnya sekarang benar, maka kehidupan selanjutnya dalam mempelajari ekonomi akan benar. Begitu. Nah, dasar aksiologi membimbing dalam membahas tentang manfaat, ya, jadi kegunaan atau manfaat ilmu pengetahuan ekonomi. Dalam hal ini, ilmuwan bidang ekonomi harus mampu menilai antara yang baik dan yang buruk. Sehingga ilmuwan harus memiliki moral yang kuat. Jadi, sebelum kita melangkah lebih jauh dan lebih dalam mempelajari apa itu ekonomi makro dan turunannya, maka kalian harus punya moral yang baik. Karena apa? Seorang ilmuwan itu tidak hanya dinilai dari pengetahuannya atau penguasaan materinya, kedalaman materinya, tapi dilihat juga dari seberapa tinggi moral yang dia miliki. Dan kita juga tahu, semua tahu, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya, ya, bagi orang lain, begitu, ya. Jadi memang aksiologi ini bisa diterjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, gitu. Nah, ilmu ekonomi khususnya di Indonesia harus dikembangkan dengan mempertimbangkan aspek moral dan etika yang berlaku, sehingga dalam implementasinya dan penerapannya tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Ya, jadi manusia itu harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya, dan juga dia harus jujur dan transparan, serta menjaga keseimbangan kelestarian lingkungan alam. Jangan sampai nantinya kita sudah belajar ilmu ekonomi, tapi kita mengabaikan harga diri manusia, mengabaikan martabat manusia, menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita, ya, itu tidak boleh. Apalagi sampai membuat lingkungan kita menjadi tercemar, lingkungan kita menjadi rusak gara-gara apa yang kita lakukan, ya, hanya semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Tidak boleh ya. Saya menekankan lagi bahwa kita mempelajari ilmu ekonomi itu ilmu yang bermartabat. Jadi jangan sampai kita sebagai mahasiswa ya, kalian sebagai mahasiswa atau kalian sebagai kaum intelektual yang melihat video di YouTube saya ini mengabaikan rekan kita, mengabaikan sesama kita, mengabaikan lingkungan kita. Jangan sampai ya. Jadi saya di sini berusaha mendasari pertemuan di dalam perkuliahan online ini ya dengan hal yang positif. Jadi berusaha saya sampaikan bahwa bagaimana kedepannya kita menjadi manusia yang bermanfaat dan bermartabat ya. Jadi kita tetap menghargai orang lain, kita tetap menghargai lingkungan kita. Jangan sampai ya hal-hal yang negatif ada di dalam diri kita masing-masing begitu ya. Oke, sekian perkuliahan atau sharing ilmu yang mungkin sangat singkat tapi mudah-mudahan cukup bermanfaat ya. Jangan lupa klik like dan subscribe karena subscribe dan like itu gratis ya. Saya mohon maaf kalau tutur kata dan materi yang kurang sempurna atau kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.